Sempatkan sholat duha walau 2 rakaat dan baca 100 kali zikir pagi pembuka rezeki ini agar hujan rezeki dari langit atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah wa syukrulillah. Ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Sahabat Taman Surga yang ada di seluruh dunia, bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan kalimatut tahmid bersama-sama bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga semua jamaah majelis Taman Surga yang hari ini sedang menonton video ini dicatat sebagai hamba Allah yang bersyukur dan senantiasa dijanjikan untuk ditambah nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu sempatkan sholat duha walaupun hanya 2 rakaat setiap hari. Dan bacalah zikir pagi pembuka rezeki mulai hari ini. Insya Allah rezeki akan dihujankan dari langit atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, simak video ini dari awal sampai dengan akhir. Jangan diputus-putus supaya sahabat Taman Surga bisa mendapatkan pemahaman yang komplit mengenai apa yang akan kami sampaikan. Nah, sahabat, kita akan membahas tema ini dalam 4 bab. Bab yang pertama adalah keutamaan dari sholat duha. Kemudian bab yang kedua adalah keutamaan dari berdoa. Dan yang ketiga adalah zikir pagi pembuka rezeki. Dan yang keempat adalah bagaimana cara mengamalkannya supaya kita bisa mendapatkan hidayah, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat Taman Surga, ikuti video ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Tekan tombol subscribe warna merah di bawah video ini bagi yang belum ya. Kemudian bantu juga share video ini kepada sanak keluarga yang butuh informasi ini. Anda bisa share di grup-grup WhatsApp yang Anda punya atau grup-grup Telegram yang ada di HP Anda. Semoga orang lain bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah Anda menge-share video ini. Dan semoga ketika ada orang yang mendapatkan hidayah, maka Anda mendapatkan pahala jariahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat Taman Surga, silakan jangan lupa untuk menuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar di bawah sini ya. Kemudian kita aminkan bersama-sama. Semoga dengan kita mengaminkan doa-doa terbaik dari sahabat Taman Surga bersama-sama, maka doa Anda menjadi mudah dikabulkan Allah. Mari kita bareng-bareng aminkan bersama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa sahabat Taman Surga yang sudah ditulis di kolom komentar dikabulkan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat Taman Surga, kita mulai dari pembahasan yang pertama. Bab yang pertama yaitu keutamaan dari sholat duha. Nah, sahabat Taman Surga, setiap hari ya, kita ini manusia ya, khususnya kita manusia, ini kita tidak akan pernah bisa berdiri dengan tegak kalau kita tidak memiliki yang namanya tulang. Dan tulang-tulang kita ini tidak akan bisa bergerak, berkoordinasi dengan baik kalau dia tidak memiliki sendi. Artinya apa? Sendi itu adalah yang menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain, dan dengan sendi ini dia bisa bergerak. Contohnya nih, ini di sini di sikut ini ada sendi yang namanya sendi engsel. Sendi engsel ini gerakannya satu arah seperti ini ya. Nah, nggak bisa dia gerak ke sana ya, nggak bisa. Nah, sendi. Nah, di dalam Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kalau di dalam tubuh manusia itu ada sendi-sendi dan juga tulang-tulang yang jumlahnya itu ada ratusan. Nah, setiap hari itu ada kewajiban dari setiap sendi-sendi itu untuk bersedekah. Nah,
Lalu disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, dan sebagainya. Dan semua itu bisa dicukupi dengan apa? Dengan melakukan 2 kali sholat duha. 2 rakaat maksudnya, bukan 2 kali ya. 2 rakaat sholat duha itu bisa mencukupi. Nah, sahabat-sahabat Taman Surga, ini kalau Anda mau bersedekah untuk seluruh tulang-tulang dan sendi-sendi yang ada di tubuh kita, itu kalian bisa sedekahnya tadi kan apa? Bisa baca tasbih, baca hamdalah, amar ma'ruf, nahi mungkar juga bisa. Atau Anda bisa meringkas semua itu diganti dengan 2 rakaat sholat duha. Itu ya, catat di sini. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, sahabat. Apa itu? Keutamaan dari berdoa. Bab 2 kita bahas mengenai keutamaan dari berdoa. Sebenarnya berdoa itu yang nyuruh siapa? Kemudian Anda sudah berdoa atau belum? Kalau sudah, gimana berdoanya Anda? Sudah dikabulkan atau belum? Coba tulis dong kolom komentarnya di bawah sini ya. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, dan Robku berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jadi, yang memerintahkan untuk berdoa adalah siapa? Allah yang punya langit, dunia, dan seisinya. Allah yang menjamin hidup kita. Allah Azza wa Jalla yang memiliki sifat Ar-Razzaq, yang maha pemberi rizki, yang maha kaya. Nah, lalu sahabat Taman Surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman pada surat Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berdoalah kepada Rabb-mu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, tata cara berdoa gimana? Ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah. Berdoalah kepada Rabb-mu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Ini tata cara untuk berdoa. Gitu ya sahabat ya. Nah, kalau kita sudah tahu, maka kita akan masuk kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu pada bab 3 mengenai zikir pagi pembuka rezeki yang bisa kita baca ketika kita selesai melaksanakan sholat duha. Nah, ada banyak zikir sahabat, ada banyak doa yang bisa kita baca ya, termasuk salah satunya doa untuk mendobrak pintu rezeki langit agar kita setiap hari banjir rezeki. Nah, gimana rezekinya? Kita lihat nih sahabat Taman Surga. Kita ambil dalilnya dari Al-Quran lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-A'raf ayat 180. Gimana firmannya? Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wadarul ladina yulkhiduna fi asma'ihi sajidzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah asma'ul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Intinya di sini sahabat, ada perintah dari Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah asmaul husna itu, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma al husna itu. Nah, di sini di video ini sahabat Taman Surga, kami ingin sharing kepada sahabat Taman Surga mengenai 2 asma di dalam Al-Quran yang bisa kita baca setelah selesai melaksanakan sholat duha, yang wasilahnya kita mintakan kepada Allah untuk kelancaran rezeki kita. Asma yang pertama dari 99 asma itu adalah asma yang namanya Al-Fattah.
Allah ini punya sifat, punya nama yang namanya Al-Fattah. Artinya yang maha pembuka rahmat. Nah, barang siapa yang mau membaca zikir Asmaul Husna ini, maka membacanya di depannya itu diberikan huruf nida ya. Menjadi gimana? Yang tadinya kan sifatnya namanya Al-Fattah. Kalau kita mau membaca berzikir diberi huruf nida ya, menjadi gimana? Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Artinya kita menyebut-nyebut Allah, bahwa Allah yang maha pembuka rahmat, gitu ya. Kemudian yang kedua, sahabat taman surga, Allah subhanahu wa ta'ala ini punya nama, punya sebutan sebagai Ar-Razzaq, yang artinya adalah yang maha pemberi rizki. Kaya raya nih Allah. Rezeki itu yang ngasih adalah Allah. Cara bacanya gimana? Diberikan huruf nida ya di depannya menjadi ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Begitu sahabat. Nah, sahabat taman surga, mari barang siapa yang ingin supaya dibukakan pintu rahmatnya oleh Allah, barang siapa yang ingin diberikan rezeki oleh Allah, maka bisa mengamalkan dengan amalan dzikir Asmaul Husna dibaca 2 kali setelah membaca 2 asma ini ya, 2 asma ini setelah sholat duha masing-masing. Monggo kalian mau baca berapa, paling tidak baca 100 kali, itu cepet kok. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, cepet kan tuh 5 kali. Kalau kita baca yang ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, cepet kok. Kalau 100 itu nggak selama. Nah, buat kalian, kalau yang masih belajar, mau membiasakan diri, mungkin Pak Nafis saya belum bisa kalau 100 kali. Ngenyang dulu Pak Nafis. 10 kali boleh? Boleh. Mau berapapun boleh, Anda baca 1000 kali juga boleh ya. Mau 10 kali boleh, yang penting membaca, jangan sampai tidak baca. Mau berapapun boleh ya, karena ini nggak ada yang pasti mau disuruh baca berapa kali, nggak ada ya. Jadi kalian mau baca 70 kali boleh, 33 kali boleh, 100 kali boleh, 200 kali boleh, 1000 kali juga boleh, lebih juga boleh, boleh banget. Nah, oke sahabat tamu juga ya, jadi zikirnya ini 2 zikir itu. Nah, sudah paham ya? Yang pertama adalah ya Fattah, yang kedua ya Razzaq. Lalu kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu bagaimana cara mengamalkannya supaya kita bisa mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan dan hujan rizki dari langit. Nah, caranya ini yang penting sahabat taman surga, karena sahabat taman surga kadang-kadang bisa belum maksimal karena kita belum tahu caranya. Yang pertama sahabat taman surga, di video ini adalah menyarankan untuk sholat duha. Sholat duha ini derajatnya adalah sholat sunnah ya. Sedangkan ada sholat yang derajatnya lebih tinggi yang namanya sholat fardu. Nah, jangan sampai sahabat taman surga melaksanakan sholatnya yang sunnah, tapi sholat fardunya malah bolong-bolong. Artinya gimana? Sholat fardunya diperbaiki supaya nggak bolong. Kalau sudah dibarengi dengan sholat duha, sholat sunnah, gitu ya. Nah, zikir ini juga dibaca setelah sholat fardu dan juga sholat duha. Nah, untuk melaksanakan sholat duha, sahabat taman surga, ini juga harus tahu waktunya. Jangan kegasian ya. Anda jam 5 lebih 15 kok sholat duha. Itu belum waktunya sholat duha. Nanti kalau sudah matahari sudah tergelincir lah, itu baru tunggulah beberapa saat nanti baru melaksanakan sholat duha. Dan jangan sholat duha kalau sudah masuk waktu duhur, nggak boleh itu. Nah, jadi antara sebelum sholat duhur ya dan setelah matahari pagi tergelincir, itu kita bisa melaksanakan sholat duha. Jangan sampai salah ya. Sudah duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah azan kok Anda sholat duha, ya salah itu ya, jangan ya sahabat. Nah, oke. Kemudian yang kedua, wudhunya harus betul. Pakaian yang dipakai harus suci dari hadas dan juga najis, itu dipastikan.
Kalau sudah, wudhunya sudah oke, pakaiannya sudah oke, baru kalian melaksanakan sholat duha, tempatnya juga yang suci. Kalau perlu disapu dulu. Kalau pakai sajadah ya sajadahnya dikebut-kebutke dulu. Nah, habis itu sholat duha minimal 2 rakaat monggo. Lebih juga lebih baik. Kalau lebih berapa Pak Nawis? 4 kali boleh, 6 kali boleh, 8 kali boleh, 10 kali boleh, dan setahu saya yang paling banyak adalah 12 kali untuk sholat duha. Boleh. Nah, kalau sudah sahabat teman surga, setelah melaksanakan sholat duha, kemudian Anda bisa membaca zikir ini. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, dan Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Dibaca masing-masing 100 kali atau sesuai dengan bilangan yang Anda inginkan. Misalnya baru mampu 33 kali, bolehlah, nggak apa-apa. Mau baca, wah Pak Nafis saya kesusu nih, 3 kali aja, monggo boleh. Lebih baik baca daripada tidak sama sekali. Tapi lebih banyak, lebih baik. Nah, kalau sudah sahabat taman surga, setelah itu semua, kemudian kita berdoa memohon kepada Allah. Apa itu doanya? Monggo, sesuai kebutuhan Anda. Tentang rezeki, jodoh, pekerjaan, usaha, karir, tentang keimanan, ketakwaan, dan sebagainya. Monggo mintalah kepada Allah. Insya Allah, dengan kita niat lillahi ta'ala karena Allah ta'ala, jangan sampai niatnya yang lain ya, niatnya untuk beribadah kepada Allah. Karena barang siapa yang jadi niatnya adalah kepada Allah, maka urusan dunianya akan diberesi sama Allah. Itu janjinya Allah. Oke sahabat taman surga, cek juga video-video kami yang lainnya. Di sini ada 1000 lebih loh video kami. Nah, sahabat taman surga bisa cek sendiri video mana yang mau ditonton lagi habis ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga berkah, barokah, manfaat dunia akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.